Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Hesti Mesya. Kali ini saya berkesempatan menjadi host di podcast yang sangat keren ini, yaitu podcast Cerdas Muda, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah Kota Linggau. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang guru yang tentunya tidak asing lagi di SMK Muhammadiyah Linggau. Seorang guru yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Edris Suzaka, Sarjana Pendidikan. Apa kabar Pak Edris? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Esti atas sambutannya di podcast apa ini? Cerdas Muda, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Keren, logonya keren itu. Oke, mungkin sebagian murid di SMK Muhammadiyah ini Pak belum mengenal lebih mendalam tentang pendidikan dan lain-lain. Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk profil Bapak di acara podcast kita kali ini. Boleh. Oke, langsung ya. Jadi mungkin masih banyak siswa yang belum hafal nama Pak. Jadi nama Pak ini Edris Suzaka, gelar Pak Sarjana Pendidikan. Mungkin nanti akan ditambah lagi gelar lagi, di ujungnya itu ada GR dulu, karena Pak kemarin alhamdulillah baru selesai lulus di PPG. Jadi bakal tambah lagi gelarnya di ujung. Pak juga bersekolah di Lubuk Linggau dari SD sampai MA. SD itu Pak sekolah di SD Negeri 11 Lubuk Linggau. Mungkin siswa kita di sini mungkin ada juga alumni dari sana. Letaknya itu di Kelurahan Sidorejo, di area dekat Makam Pahlawan. SMP-nya Pak di SMP Negeri 2 di Kelurahan Air Putih, itu dekat ini Rumah Sakit Siti Aisyah. Untuk pendidikan SMA-nya Pak melanjutkan di sekolah yang lebih fokus ke keagamaannya di MA Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau. Pak selesai itu sekolah pendidikan menengah itu di tahun 2013. Langsung lanjut ke perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Letaknya di Kota Palembang, yaitu Universitas PGRI Palembang. Pak melanjutkan juga ke jurusan pendidikan olahraga, karena memang selain basic Pak di olahraga juga memang sudah hobi, dari kecil sudah hobi olahraga, karena Pak memang sudah sering, salah satunya main bola. Jadi memang pengen fokusnya di pendidikan olahraga. Dan di situ juga Pak selain mengajar ya, selain kuliah tadi, lanjut selesai di 2017. Pak di 2017 mengajar di beberapa sekolah. Terakhir itu 2019 Pak dapat panggilan mengajar di SMK Muhammadiyah sampai tahun ini. Artinya sudah masuk ke tahun ke-6 ini di SMK Muhammadiyah. Selain mengajar Pak juga aktif di beberapa organisasi keolahragaan. Pak juga tergabung di Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Selatan. Di situ Pak masuk sebagai anggota komite wasit Sumsel. Baru kemarin di 2023 kemarin Pak masuk ke anggotaan. Terus selanjutnya di Lubuk Linggau Pak juga tergabung di Asosiasi Futsal Kota Lubuk Linggau. Di situ Pak dipercaya untuk menjabat atau memegang posisi sebagai ketua komite wasit futsal di Kota Lubuk Linggau. Itu dari tahun 2022 sampai mungkin 2026 atau 2027 masa kerjanya. Alhamdulillah itu profil yang bisa Pak sampaikan. Ya mungkin kalau siswa nanti masih bingung pengen tanya-tanya, boleh kalau ketemu boleh ngobrol-ngobrol singkat santai di sela-sela waktu setelah pembelajaran di sekolah. Oke. Bapak kan sebagai pengajar, salah satu pengajar di SMK Muhammadiyah Linggau dengan mata pelajaran PJOK.
Boleh dijelaskan nih Pak, apa sih PJOK itu secara singkat? Jadi PJOK ini yang jelas pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Artinya kegiatan pembelajaran ini kita lebih fokus ke aktivitas fisik siswa. Aktivitas fisik siswa ini banyak, mulai dari jalan, lari, lompat, dengan tujuan itu untuk mencapai kesehatan jasmani secara rohani dan secara jasmani dan rohani. Itu tujuannya. Jadi siswa ini bukan ditekankan pada banyak mainnya aja, tapi juga ada tentang materi kesehatannya juga. Itu tadi ada PJOK, itu pendidikan jasmani. Jasmani itu lebih kegiatan fisiknya, olahraga juga lebih ke teori-teorinya. Kesehatan itu ialah pembelajaran tentang aktivitas olahraga yang menyehatkan. Ada satu materi itu tentang pola hidup sehat itu. Itulah, jadi PJOK itu memang bisa dianggap jantungnya sekolah. Jadi seluruhnya ada di situ PJOK itu. Kalau tidak ada PJOK di sekolah, Pak rasa mungkin agak kurang proses pembelajaran di sekolah. Gitu. Bapak kan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru di SMK Muhammadiyah, tentu menemui kan siswa-siswi yang unik, berbagai siswa kan macam. Ada nggak sih Pak siswa yang unik sampai itu menjadi sedikit kesulitan untuk Bapak sebagai pengajar? Kalau selama pengalaman Pak yang mengajar di SMK Muhammadiyah ini, kalau untuk kesulitan Pak rasa tidak menemui kesulitan, karena memang sebelum Pak masuk di SMK Muhammadiyah ini Pak juga sudah mempunyai pengalaman untuk mengajar di beberapa sekolah, baik di tingkat SMP, SMA atau SMK. Nah, jadi untuk menghadapi siswa itu Pak juga sudah terbiasa. Memang siswa kita ini memang banyak keunikan. Keunikan ini dalam artiannya ada yang aktif, ada yang biasa aja, ada juga yang pasif, tidak mau melakukan apa-apa. Jadi datang ke sekolah, absen, duduk, diem. Nah, itu ada tuh. Pasti ada tuh, setiap sekolah tuh pasti ada, setiap siswa pasti ada. Cuman bagaimana cara kita sebagai guru menyikapi, mensiasati sebagai pendidik ini untuk membuat siswa tersebut bisa berubah. Berubah ini banyak, dari cara belajar mereka, cara mereka minat kepada suatu materi pembelajaran, terus lagi penampilan ya, karena PJOK ini penampilan juga mesti kita lihat. Kadang siswa ini ada seragamnya udah lengkap, pada saat hari H praktek cuma memakai bajunya aja. Ada juga yang tidak memakai baju, ada juga yang sebagai guru Pak menyarankan untuk memakai sepatu olahraga, mungkin mereka tidak mengikuti, padahal secara tidak langsung itu bisa membuat penampilan mereka menjadi bagus, keren bahasanya sekarang kan. Itu kalau itulah kekurangannya, bukan kesulitan bagi Pak untuk siswa kita khususnya di matkul PJOK. Tapi itu juga sebagai tantangan Pak sebagai guru untuk selalu belajar, mencari solusi, mencari strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang cocok untuk siswa-siswi di SMK. Karena sepengamalan Pak, sifat dan perilaku siswa SMK dan SMA ini sangat jauh berbeda. Karena SMK ini kan kita kan banyak kegiatan praktek di lapangan, di lab, jadi mereka lebih real, banyak prakteknya. Beda kalau siswa SMA itu lebih fokus ke akademik pembelajaran, beda. Ke praktek juga ada, cuman mungkin
tidak seintens kita anak SMK. Jadi Pak rasa kalau bagi Pak tidak banyak begitu kesulitan dalam menghadapi, terutama kita siswi SMK Muhammadiyah ini. Selama Pak mengajar 2019 sampai 2024 ini 6 tahun, alhamdulillah siswanya sudah sangat baik. Selalu mendapat perkembangan baik secara pembelajaran di kelas, prestasi dan lainnya. Itu jadi tidak ada kesulitan kalau menurut. Oke. Untuk Bapak sebagai pengajar, yang metode yang Bapak gunakan ini berapa presentasi antara praktek dan teori yang Bapak gunakan? Kalau persentase yang Pak ambil karena PJOK ini kan lebih ke praktek. Jadi Pak ambil itu 60%-nya praktek, 40%-nya di teori. Jadi makanya tadi setiap hari pembelajaran PJOK itu, setiap pertemuan itu Pak selalu mengadakan praktek. Praktek ini tergantung dari modul yang kita buat, dan mungkin ada tambahan-tambahan tersendiri prakteknya mungkin untuk bisa menutupi kekurangan dari penilaian yang siswa dapatkan. Untuk teori mungkin nanti ada latihan soal, mungkin membuat makalah atau buat tugas-tugas kelompok. Itu teori, yang tugas-tugas yang biasa Pak lakukan ke siswa. Cuman untuk persentase yang jelas lebih banyak ke praktek kalau PJOK. Bisa 60%, bisa 70%. Jadi memang lebih banyak perbandingannya. Itu kalau PJOK. Oke. Untuk prestasi selama Bapak mengajar di SMK Muda Lubung ini tentang seni olahraga itu sudah sampai di mana, Pak? Ini prestasinya untuk Pak apa siswa ya? Untuk siswa. Oh, siswa. Jadi kalau siswa dari 2019 Pak mengajar itu alhamdulillah sudah banyak prestasi yang sudah kita capai, baik secara individu ataupun kelompok. Jadi individu ini ada beberapa cabur dari siswi kita. Itu kalau salah cabur pencak silat. Pencak silat itu kita di Tapak Suci, karena memang SMK Muhammadiyah ini ada namanya apa itu? Ortom ya. Ortom. Nah, memang wajib diikuti. Tapi alhamdulillah pesilat kita di SMK Muhammadiyah ini cukup berprestasi di Kota Lubulingga, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Baik lomba di tingkat O2SN atau lomba-lomba lainnya, itu selalu mendapatkan medali. Terakhir itu kemarin di provinsi itu O2SN kita mendapat medali emas. Cuman ada kendala yang mungkin tidak bisa diberangkatkan, jadi siswi kita tidak jadi berangkat ke nasional. Tapi alhamdulillah untuk Sumsel cukup bisa dikatakan bisa bersaing di nasional untuk silat. Selain silat juga kita ada cabang olahraga kelompok, itu futsal. Futsal ini memang karena Pak basicnya memang di futsal, jadi memang Pak mempunyai target tersendiri di futsal, harus lebih berprestasi lagi dari cabang olahraga lainnya. Terakhir kemarin itu kita mendapat juara 2 di tingkat Muratara, Musirawa, Lubulingga dan sekitarnya. Bisa dikatakan sesumsel sudah bisa dikatakan sesumsel karena ada peserta dari luar area MLM. Itu ada dari Rejang Lebong, ada dari mana kemarin? Palawang kalau nggak salah. Artinya cakupannya sudah luas. Kita berhasil meraih juara 2, walaupun belum mencapai ke nomor 1, ya alhamdulillah secara prestasi sudah cukup baik. Ada juga kemarin di akhir tahun 2024 kemarin kita
berhasil meraih prestasi lagi. Itu kalau nggak salah lari atletik. Jadi ada kompetisi itu lari. Siswa kita tuh berhasil masuk di 30 besar kalau nggak salah. 30 besar 2 siswa itu. Dari peserta itu 400 peserta. Artinya dari 400 itu kita bisa masuk ke 30 besar itu sudah luar biasa hebatnya. Dengan catatan waktu yang bisa dikatakan cepat. Dengan jarak 5 km dengan waktu yang menurut Pak tidak sampai dengan 30 menit. Itu sudah luar biasa Pak. Mendapat medali itu. Medali dapat, piagam dapat. Karena yang dapat medali itu hanya masuk di 100 besar. Jadi peserta 100 itu yang dapat medali. Artinya kita termasuk yang hebat lah, bisa dari 400 bisa mencapai 30 besar. Selain itu juga terakhir ada si cowok Zakwan namanya kalau salah, kemarin ikut ke Jurnas apa itu Jekundo sampai ke nasional itu di Semarang, mendapatkan medali juga. Terakhir kabar tuh dari info si Zakwannya medali emas sama perak. Dia alhamdulillah secara prestasi olahraga SMK Muhammadiyah ini ya cukup banyak, bisa bersaing lah untuk sekolah kita di Lubuk Linggau. Oke, itulah yang podcast yang dapat kita laksanakan hari ini dengan Bapak yang sangat inspiratif ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Saya Hesti undur diri. Saya akhiri nun wa qalamiru maisurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.